Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti kubah kaca yang dingin, memantulkan cahaya neon yang terlalu terang. Rendra Karsa mengenakan jas wol abu-abu yang terlalu rapi untuk jam 3 sore, menarik koper hardcase peraknya dengan langkah terukur. Di pergelangan tangannya, jam tangan perak berkilauan, kontras dengan wajahnya yang tampak seperti topeng porselen. Di sebelahnya, Jingga Senja, perawat pribadi Arum Dalu, sekaligus sepupu Rendra, mencengkram erat lengan Rendra. Pakaian Jingga yang sederhana dan sedikit kusut menunjukkan bahwa ia baru saja meninggalkan rumah sakit. "Kau benar-benar akan pergi, Ren?" tanya Jingga. Suaranya serak, mencoba menahan Rendra agar tidak melewati gerbang keberangkatan. Rendra tidak menoleh. Ia menatap layar ponselnya, yang menampilkan laporan tagihan rumah sakit yang mencekik. Angka-angka itu, bagi Rendra, adalah bahasa yang lebih jujur daripada emosi. "Pesawat kupu-kulinga, kau tahu itu, Jingga?" jawab Rendra datar, tanpa jeda. Jingga menarik napas dalam-dalam. Bau antiseptik samar-samar masih melekat di bajunya. "Tapi ibu..." Sindrom Aksenon itu, Ren. Dia hanya bisa melihatmu. Kau janji, Ren. Janji masa kecil kita. Jingga memohon. Air matanya sudah di ambang batas. Rendra menghela napas, sebuah suara yang lebih terdengar seperti desahan kesal daripada kelelahan. Ia memasukkan ponselnya ke saku dalam jas, gerakan yang presisi dan cepat. Janji masa kecil tidak membayar biaya ICU Jingga. "Keberangkatan ini, beasiswa ini, adalah untuk masa depan kita," katanya, menekankan kata kita dengan nada bisnis, seolah sedang menjelaskan laporan keuangan. "Aku akan mengirimkan uang, jaga dia, itu tugasmu." "Masa depan apa kalau dia tidak punya hari ini?" Jingga meninggikan suaranya, menarik perhatian beberapa penumpang yang lewat. Rendra mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah, dingin, dan penuh pengendalian diri yang menakutkan. "Jangan membuat drama di sini. Jika aku berhasil, aku bisa membawanya ke fasilitas terbaik di sana. Kau paham? Jingga melepaskan cengkramannya, tangannya gemetar. Ia mundur selangkah, menatap Rendra dengan mata yang kini dipenuhi tuduhan. "Kau hanya mencari alasan, Ren," bisik Jingga. "Kau hanya ingin pergi. Kau meninggalkannya sendirian." Rendra hanya menatap lurus ke depan, ke arah gerbang. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan," katanya. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju antrean check-in, meninggalkan Jingga berdiri di tengah keramaian, seperti patung yang baru saja kehilangan jiwanya. Malam itu, bau antiseptik dan lavender memenuhi kamar Arum Dalu di rumah sakit pinggiran kota. Rendra berdiri di ambang pintu, tidak melangkah masuk. Ia tidak ingin bau rumah sakit menempel di jasnya. Arum Dalu terbaring di ranjang. Tubuhnya lumpuh total. Hanya matanya yang bergerak. Ia menatap siluet Rendra yang berdiri kaku di sana. Rendra menatap lantai, menghindari kontak mata. "Aku harus pergi, Ibu," bisiknya. Suaranya keras, seolah ditujukan pada dinding, bukan pada wanita yang melahirkannya. Arum Dalu mengedipkan mata 2 kali. Lambat. Itu adalah kode untuk, "Aku mengerti." Namun air mata mulai mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal putih. Air mata itu mengalir tanpa suara, tanpa isakan.
hanya kesepian yang cair. Rendra melihat tetesan itu. Ia mengepalkan tangan di saku celananya. Aku harus... Rendra berhenti, menelan ludah yang terasa seperti pasir. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku harus... Ia berbalik, langkahnya cepat dan pasti, meninggalkan kamar itu. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Arundalu menatap langit-langit. Air mata kesepian mengalir, dan kesadaran yang tajam bahwa ia kini benar-benar sendirian. Rendra Karsa telah memilih. Ia memilih ambisi di atas darah dagingnya. Dunia akan melihatnya sebagai anak durhaka, dan ia dengan kejam membiarkan citra itu terbentuk sempurna. 3 bulan berlalu. Udara di kamar Arundalu terasa lebih berat, lebih pekat oleh bau antiseptik dan keputusasaan yang tak terucapkan. Sindrom Aksenon telah mengambil hampir semua fungsi motorik Arundalu. Ia kini hanya bisa bernapas dengan bantuan mesin, dan kedipan matanya semakin lambat, semakin sulit diterjemahkan. Jingga Senja, yang kini tidur di kursi lipat di sudut ruangan, terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Matanya cekung, dan ia bergerak dengan kelelahan yang kronis. Ia memegang ponselnya, menatap layar yang menampilkan foto Rendra, yang kini tampak bersinar di bawah cahaya matahari Eropa. Jingga mengetik pesan, mengirimkan laporan medis terbaru yang suram. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Itu balasan dari Rendra. Lakukan yang terbaik, Jingga. Balas Rendra, singkat. Jangan sampai mengganggu prioritas pekerjaan di sini. Aku sedang mengawasi instalasi maket. Kau tahu, ini proyek jutaan euro. Jingga menggigit bibir bawahnya. Ia membalas, menanyakan tentang biaya perawatan intensif yang baru saja disarankan dokter. Rendra tidak membalas selama 2 hari. Ketika ia akhirnya membalas, itu hanya sebuah foto dirinya sedang tersenyum di samping seorang arsitek senior Italia, diikuti dengan pesan, "Aku sudah transfer dana untuk prosedur standar. Jangan membuat keputusan yang tidak perlu. Kita sudah sepakatkan, perpanjangan penderitaan itu tidak etis." Jingga melempar ponselnya ke ranjang kosong di sebelah Arundalu. Tidak etis, bisik Jingga, menatap Arundalu yang terbaring kaku. Kau yang tidak etis, Ren. Kau membiarkan kami semua menanggung ini sendirian. Di luar, media sosial mulai riuh. Kerabat dan teman-teman lama Rendra mulai menudingnya secara terbuka. Mereka menyebutnya pengejar harta yang mengorbankan darah dagingnya sendiri. Rendra merespons dengan memposting foto-foto dirinya yang sedang bekerja keras, seolah-olah mengabaikan tragedi di rumah. Citra durhaka itu kini terbentuk sempurna, tajam dan dingin. Sore itu, monitor jantung Arundalu mulai mengeluarkan bunyi alarm yang panjang dan menusuk. Dokter dan perawat bergegas masuk, tetapi mereka hanya menggeleng. Organ-organ Arundalu mulai menyerah. Jingga, kata Dokter Haris, suaranya rendah. Kita bisa mencoba resusitasi, tapi itu hanya akan memperpanjang rasa sakitnya. Setiap organ mulai gagal. Ini saatnya. Jingga merasakan lututnya lemas. Ia meraih ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Ia harus menghubungi Rendra. Ia harus mendapatkan persetujuan terakhir. Di Milan, Rendra sedang berdiri di depan panel investor, siap untuk presentasi yang akan menentukan masa depannya. Ponselnya bergetar di saku jasnya. Ia melihat nama Jingga. Rendra menghela napas
meminta izin sebentar, lalu berjalan ke koridor yang sepi. Ia mengangkat telepon. "Rendra, Ibu." Suara Jingga pecah, diselingi isakan panik. "Ini saatnya." Haruskah aku menyambungkan alat bantu hidupnya? Haruskah aku menyuruh mereka melakukan resusitasi? Ada keheningan panjang di ujung telepon. Rendra bisa mendengar suara nafas Arumdalu yang tersengal-sengal. Suara mesin yang berdetak cepat. Dan tangisan Jingga. Ia memejamkan mata. Mengepalkan tangan kirinya arat-arat. "Jangan, Jingga," kata Rendra. Suaranya sangat rendah. Penuh pengendalian diri yang menakutkan. Ia berbicara seolah sedang memberikan perintah konstruksi, bukan keputusan hidup dan mati. Biarkan saja. Biarkan ia istirahat. Jingga terkesiap. "Apa? Kau serius? Kau tidak datang dan sekarang kau tahu ini pembunuhan?" "Aku tahu apa yang aku lakukan," balas Rendra dingin tanpa jeda. Ia menekan tombol merah, memutus sambungan. Jingga menatap ponselnya yang kini sunyi. Ia berdiri di samping ranjang Arumdalu, menatap wajah ibunya yang damai, namun pucat. Air mata mengalir deras, membasahi seragam perawatnya. Ia mengangkat tangan gemetar, lalu dengan hati yang remuk, ia mengangguk pada perawat yang menunggu. "Matikan sistem pendukungnya," bisik Jingga. "Biarkan dia pergi." 1 tahun berlalu, Rendra Karsa kembali ke Jakarta. Ia kini adalah arsitek sukses dengan reputasi internasional. Tetapi ia menjalani hidupnya dalam isolasi. Ia tidak pernah menghadiri pemakaman ibunya. Ia tidak pernah mengunjungi makamnya. Ia duduk di sebuah kafe mewah di kawasan Sudirman, menyesap kopi hitam tanpa gula. Pintu kafe terbuka, dan Jingga Senja masuk. Ia tidak lagi mengenakan seragam perawat. Matanya masih menunjukkan kelelahan, tetapi kini ada kemarahan yang membara di sana. Jingga berjalan lurus ke meja Rendra, lalu melemparkan sebuah amplop usang di atas meja marmer. Amplop itu mendarat dengan bunyi plak yang tajam. "Kau tidak pernah menelepon." "Kau tidak pernah datang," kata Jingga. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Aku harus tahu mengapa kau membiarkan kami semua membencimu, Ren. Mengapa kau membiarkan ibumu mati sendirian hanya karena kau takut kariermu terganggu?" Rendra tidak menjawab. Ia hanya menatap amplop itu, lalu mengangkat pandangannya ke mata Jingga. Matanya kosong, seperti kaca. "Buka itu," desak Jingga. "Aku menemukannya di bawah kasur ibu setelah semuanya selesai. Aku tidak mengerti." "Aku butuh penjelasan." Rendra mengambil amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan yang sudah pudar dan sebuah kartu memori kecil. Ia mengeluarkan laptop dari tas kulit mahalnya, memasukkan kartu memori itu. Layar laptop menyala, menampilkan sebuah video. Itu adalah rekaman Arumdalu sendiri. Direkam beberapa bulan sebelum kondisinya memburuk total. Wajah Arumdalu di layar tampak kurus, tetapi matanya tajam. Arumdalu dalam rekaman. "Rendra Karsa, anakku." Ia berhenti, menarik napas yang terasa berat bahkan melalui rekaman. "Kau tahu betul, ini adalah penjara yang dingin. Aku tidak ingin kau menghabiskan masa emasmu melihatku membusuk perlahan. Kesuksesanmu, beasiswamu, itu adalah satu-satunya hal yang kupentingkan sekarang." Jingga menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. Rendra hanya menatap layar.
Rahangnya mengeras. Kita memiliki janji, nak. Janji terakhir kita. Ketika waktunya tiba, kau harus pergi. Biarkan aku pergi. Dan saat kau membuat keputusan itu, jangan pernah terlihat sedih di depan orang lain. Jadilah si durhaka, jadilah penjahat di mata mereka. Suara Arumdalu meredup, tetapi ketegasannya tidak hilang. Arumdalu, karena jika kau bersedih, semua orang akan tahu bahwa kau yang memegang kendali atas kematianku, dan mereka akan menghakimimu atas keputusan yang sesungguhnya adalah keinginanku. Aku ingin bebas. Aku ingin kau bebas. Video itu berakhir dengan senyum Arumdalu yang rapuh sebelum layar menjadi gelap. Keheningan memenuhi kafe. Jingga terisak, menyadari bahwa kebencian yang ia rasakan selama setahun adalah murni pengorbanan Rendra. Rendra bukanlah pengejar karir yang egois, melainkan eksekutor janji yang paling menyakitkan. Rendra menekan tombol stop pada laptopnya. Ia menatap Jingga. Matanya kini berkaca-kaca setelah sekian lama, menunjukkan bahwa rasa sakit itu selalu ada di dalam dirinya, tersembunyi di balik jas mahal dan reputasi dinginnya. Aku harus menjauh, Rendra berbisik, suaranya serak. Ia menyesap kopi dinginnya, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa menahan emosinya. Aku harus menjauh agar mereka tidak melihatku menangis. Ia telah membayar harga tertinggi, kehilangan reputasi demi martabat orang yang paling ia cintai. Ia telah menjadi monster yang diminta ibunya. Rendra Karsa telah menepati janji. Ia telah menjadi bayangan seorang durhaka, selamanya membawa beban moral dan cinta yang salah dipahami oleh dunia. Dan kini, ia harus hidup dengan kesuksesan yang terasa seperti abu. Meja marmer itu dingin, kontras dengan uap kopi yang sudah lama menghilang dari cangkir Rendra. Jingga masih terisak pelan. Bahunya bergetar hebat. Rendra mengenakan jas tweed mahal, tampak seperti patung yang baru saja dicairkan. Ia menekan tombol eject pada flash drive kecil itu. Gerakannya presisi dan tanpa emosi yang terlihat. Jingga mengangkat wajahnya yang basah. Matanya merah dan bengkak. Ia meraih serbet kertas di depannya. Meremasnya kuat-kuat hingga kertas itu robek. Kau membiarkan kami semua membencimu, katanya, suaranya tercekat. Rendra meletakkan flash drive itu di atas meja, tepat di tengah-tengah noda kopi yang mengering. Itu yang diminta ibu, katanya datar. Ia tidak melihat Jingga, malah sibuk membersihkan remah biskuit yang tidak ada di dasi sutranya. Tapi kenapa? Kenapa harus sejauh ini? Jingga memukul meja pelan. Tinjunya yang kecil menghasilkan suara fat yang teredam. Aku merasa seperti pengkhianat Rendra. Aku yang mematikan alat itu. Rendra akhirnya menoleh, tatapannya tajam dan terkontrol. Kau hanya menuruti perintah, Jingga. Kau melakukan yang terbaik, dan kau dibayar untuk itu, katanya, menekankan kata dibayar dengan nada profesional yang dingin. Itu adalah cara Rendra meredam emosi Jingga, mengubahnya menjadi transaksi. Jingga tersentak, mundur sedikit. Ia menatap Rendra dengan campuran rasa sakit dan kebingungan. Uang, selalu uang yang kau bicarakan. Uang adalah alat, Jingga. Rendra menyesap air mineralnya, membiarkan es batu beradu di dalam gelas kristal. Uang yang membuatku bisa pergi. Uang yang membuatku bisa kembali. Dan uang yang akan memastikan tidak ada lagi yang harus membuat janji sekejam itu. Jingga mengerutkan dahi, air matanya berhenti mengalir sejenak karena penasaran. Apa maksudmu?
Rendra mengeluarkan sebuah map kulit hitam dari tas kerjanya yang terbuat dari kulit Italia. Ia mendorong map itu ke hadapan Jingga, meluncur di atas marmer. Yayasan Karsa, perawatan paliatif khusus sindrom Aksenon. Anonim, semua dana dari Milan. Jingga membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya memindai angka-angka fantastis, laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana besar dari rekening Rendra. Kau melakukan ini untuk ibu? Aku menepati janji. Rendra mengoreksi, suaranya kaku. Aku tidak mencari pengampunan. Aku mencari kedamaian. Dan kedamaian itu butuh biaya, Jingga. Biaya yang tidak bisa kau bayar dengan air mata. Jingga menutup map itu perlahan. Tapi kenapa harus anonim? Ia menatapnya, memohon penjelasan. Kenapa kau tidak bilang pada dunia? Kau bisa membersihkan namamu. Kau bisa bilang kau melakukan ini untuknya. Rendra menyandarkan punggungnya ke kursi, membiarkan keheningan menggantung. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya, seolah ia sedang mengenakan topeng yang terlalu ketat. Dan membatalkan seluruh pengorbanan ibu. Tidak, katanya. Suaranya menjadi sangat rendah, hampir berbisik. Jika aku membersihkan namaku, mereka akan mulai bertanya, mengapa ibu ingin mati? Mereka akan menghakiminya, Jingga. Mereka akan bilang itu dosa. Mereka akan bilang itu bunuh diri yang dibantu. Aku harus tetap menjadi si durhaka. Itu adalah harga yang harus kubayar untuk martabatnya. Kau paham? Jingga menggeleng, air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena marah, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk. Aku minta maaf, Rendra. Aku membencimu selama ini. Bagus, potong Rendra, mengambil kembali map hitam itu dan memasukkannya ke tas. Teruslah membenciku. Itu lebih mudah untuk semua orang. Ia berdiri, merapikan jasnya seolah tidak ada yang terjadi. Seolah ia baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi, bukan pengakuan dosa. Kau akan mengurus yayasan ini. Kau tahu persis apa yang dibutuhkan pasien Aksenon. Aku akan mengirimkan dana bulanan, dan kau akan mengirimkan laporan. Tidak ada kontak pribadi, kecuali darurat. Kau paham alurnya? Jingga hanya mengangguk, terlalu terkejut dan hancur untuk bicara. Rendra berjalan menuju pintu keluar kafe, langkahnya mantap dan berwibawa. Ia meninggalkan Jingga dengan map hitam itu dan beban kebenaran yang baru. Di luar kafe, matahari sore terasa dingin di kulitnya, meskipun ia berdiri di bawah sinar terik. Ia telah membeli kebebasan ibunya dengan reputasinya sendiri. Kesuksesan ini adalah penjara baru, terbuat dari emas dan kesunyian. Dan ia harus hidup di dalamnya, selamanya menjadi monster yang dicintai ibunya. Rendra tidak kembali ke rumah lamanya. Ia menyewa apartemen di lantai 35. Tempat suara kota hanya terdengar sebagai dengungan jauh, teredam oleh kaca tebal. Di atas meja marmer hitam, sketsa-sketsa rancangan kompleks perumahan mewah terhampar, disinari lampu LED yang dingin. Ia memegang pensil, tetapi matanya tidak fokus pada garis-garis teknis. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, sosok yang terlalu rapi dalam setelan jas Italia, terlalu mahal dan terlalu sunyi. Pintu kantornya terbuka tanpa ketukan. Pak Haris, salah satu mitra senior di firma arsitektur itu, masuk dengan langkah berat, membawa aroma cerutu mahal dan parfum oud. Karya yang indah, Rendra, kata Pak Haris, berhenti di depan maket yang terbuat dari kayu balsa dan akrilik. Kau benar-benar tahu cara menjual mimpi. Rendra tidak menoleh. Ia berjalan ke sudut ruangan, menuangkan air dingin ke gelas kristal. Mimpi adalah komoditas paling mahal, Pak Haris. Dan saya dibayar untuk mewujudkannya. Pak Haris tertawa kecil.
Ia menyandarkan tubuhnya di tepi meja, menatap Rendra dengan pandangan seorang penilai. Tentu saja, tapi kau tahu, ada satu hal yang membuatku penasaran. Ia mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya, memainkannya di antara jari, tidak menyalakannya. Kau punya segalanya, uang, bakat, nama besar di Eropa, tapi kau hidup seperti biarawan. Tidak ada pesta, tidak ada wanita, tidak ada kehidupan. Rendra menyerahkan gelas itu. Airnya memantulkan cahaya lambu, tampak seperti es cair. Saya sudah punya reputasi yang cukup menarik, Pak Haris. Saya tidak butuh tambahan drama. Ah, ya, kisah ibumu. Pak Haris menyesap airnya, mengangguk-angguk. Menyedihkan. Tapi di dunia ini, Rendra, terkadang citra buruk justru menjual. Kau terlihat seperti pria yang sangat fokus, pria yang rela mengorbankan apapun untuk mencapai puncak. Rendra menyesap airnya sendiri, matanya tajam. Pengorbanan selalu dibutuhkan, Pak Haris. Selalu. Ia meletakkan gelasnya di atas tatakan, bunyi cek pelan terdengar. Tapi kau tidak pernah terlihat sedih, desak Pak Haris. Nadanya kini lebih menyelidik, seolah ia sedang mencoba memecahkan kode yang terlalu sederhana. Bahkan saat media sosial membakarmu, saat kerabatmu menyebutmu, kau tahu, durhaka, kau hanya memposting foto proyek di Milan. Itu profesionalitas yang menakutkan. Rendra berjalan ke jendela, menatap kota di bawahnya yang mulai menyalakan lampu malam. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa saya beli, Pak Haris. Saya harus bekerja. Tagihan rumah sakit itu tidak murah. Ia menggunakan alibi lama itu, alibi yang telah ia bangun dengan susah payah selama setahun terakhir. Benar, kata Pak Haris, mengangguk puas. Ia memasukkan kembali rokoknya. Kau adalah arsitek yang sempurna, dingin, efisien, dan tidak terbebani emosi. Itu yang kita butuhkan. Ia menepuk bahu Rendra sekali. Sentuhan yang terasa seperti validasi yang menjijikan. Teruslah seperti ini. Jangan biarkan masa lalu mengganggumu. Tidak akan, balas Rendra. Suaranya datar. Pak Haris akhirnya pergi. Meninggalkan ruangan itu kembali sunyi. Rendra tetap berdiri di jendela. Tangannya mengepal di saku celana. Ia baru saja berhasil menjual kebohongan itu lagi. Meyakinkan orang lain bahwa ia adalah mesin tanpa hati. Seorang pengejar uang yang kejam. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka folder tersembunyi yang hanya berisi satu foto. Arum Dalu tersenyum lemah di ranjang rumah sakit beberapa bulan sebelum kondisinya memburuk. Ia menatap foto itu lama sekali, tanpa ekspresi. Jari telunjuknya bergerak, menyentuh layar, seolah menyentuh pipi ibunya yang kini hanya tinggal kenangan. Ia telah memintaku menjadi monster, dan aku, demi cintaku, harus menjadi monster yang paling meyakinkan di antara semuanya. Pikir Rendra. Ia mengunci ponselnya. Suara klik kecil itu terdengar nyaring di ruangan yang terlalu besar. Aku harus memastikan tidak ada yang tahu betapa mahalnya kebebasan itu dan betapa aku merindukan penjara yang sesungguhnya. Setahun berlalu, dan Rendra Karsa kini menempati kantornya yang baru di lantai 37. Sebuah ruang kaca minimalis yang menghadap langsung ke jantung distrik bisnis. Udara di sana tipis, dingin, dan berbau kesuksesan yang mahal. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap yang dipotong sempurna, memancarkan aura efisiensi yang mematikan. Di atas meja marmernya terhampar cetak biru proyek terbaru, garis-garis tegas yang mencerminkan ketegasan hidupnya. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu geser. "Masuk," kata Rendra tanpa mengangkat pandangan dari sketsa. Jingga Senja masuk. Ia tidak lagi mengenakan seragam perawat, tetapi pakaiannya tampak lusuh, seolah ia baru saja melewati badai yang panjang. Matanya cekung
dan ada garis-garis kelelahan yang permanen di sudut bibirnya. Ia membawa sebuah amplop coklat usang di tangan kirinya. "Kau terlihat sibuk," kata Jingga. Suaranya serak, tanpa basa-basi. Rendra akhirnya mendongak. Ia menatap Jingga dengan tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan pengakuan, seolah ia sedang menilai seorang klien yang terlambat membayar. "Waktu adalah uang, Jingga. Kau tahu itu," balas Rendra, meletakkan pensilnya dengan gerakan presisi. "Aku tidak punya janji denganmu." Jingga berjalan mendekat, langkahnya berat, dan ia melempar amplop itu ke atas cetak biru Rendra. Kertas-kertas mahal itu sedikit bergeser. "Aku tidak datang untuk meminta uang," desis Jingga. "Aku datang untuk menuntut penjelasan. Penjelasan atas setahun penuh kebencian yang kau biarkan kami rasakan." Rendra tidak menyentuh amplop itu. Ia hanya menatap Jingga, alisnya sedikit terangkat. "Kebencian adalah emosi yang gratis. Kau bebas merasakannya." Cik. Jingga mendecakkan lidah. Air matanya sudah di ambang batas. "Kau membunuh ibu, Rendra. Kau menyuruhku mematikan alat bantu hidupnya, dan kau melakukannya dari Milan, seolah itu hanya perintah pengiriman barang." "Kau tahu betapa aku membenci diriku sendiri karena menuruti perintahmu. Aku tahu apa yang aku lakukan," kata Rendra. Suaranya datar, tanpa nada pembelaan. Ia mengambil gelas air di sampingnya dan menyesapnya perlahan. "Tidak, kau tidak tahu!" Jingga membentak. Tangannya gemetar saat menunjuk amplop itu. "Aku menemukan ini di bawah kasur ibu setelah semuanya selesai. Aku harus tahu mengapa kau memilih menjadi iblis di mata kami semua." "Mengapa kau membiarkan kami berpikir kau hanya mengejar karir dan uang, meninggalkan orang yang paling mencintaimu?" Rendra akhirnya mengambil amplop itu. Ia membukanya dengan hati-hati, seolah takut merusak isinya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan yang sudah pudar dan sebuah kartu memori kecil. Surat itu hanya berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf, kata Jingga. Suaranya kini lebih pelan, penuh keputusasaan. "Tapi kartu memori itu, aku tidak pernah berani membukanya." Aku ingin kau yang melakukannya. Sekarang." Rendra berdiri. Ia berjalan ke laptopnya yang terpasang pada monitor besar di dinding. Ia memasukkan kartu memori itu. Ruangan yang sunyi dan steril itu tiba-tiba terasa sesak. Ia menekan tombol play. Layar besar itu menyala, menampilkan wajah Arumdalu. Wajahnya kurus, tetapi matanya masih memancarkan kecerdasan yang tajam, meskipun dipenuhi kesedihan. Rekaman itu diambil beberapa bulan sebelum kondisinya memburuk total. Arumdalu, dalam rekaman, Rendra Karsa, anakku. Jika kau melihat ini, berarti kau sudah menepati janji. Maafkan, nak. Maafkan ibu karena harus membebanimu dengan hal yang sangat berat ini." Jingga tersentak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Arumdalu melanjutkan, "Kau tahu betul, ini adalah penjara yang dingin. Aku tidak ingin kau menghabiskan masa emasmu melihatku membusuk perlahan. Kesuksesanmu, beasiswamu, itu adalah satu-satunya hal yang kupentingkan sekarang." "Aku tidak ingin kau menunda hidupmu demi memperpanjang penderitaan yang tidak ada gunanya ini." Rendra berdiri tegak di depan layar, tangannya terkunci di belakang punggungnya. Ia tidak bergerak, tidak berkedip. Arumdalu melanjutkan. Air mata mulai menggenang di matanya yang lelah. "Kita memiliki janji, nak. Janji terakhir kita. Ketika waktunya tiba, kau harus pergi. Biarkan aku pergi. Dan saat kau membuat keputusan itu, jangan pernah terlihat sedih di depan orang lain. Jadilah si durhaka. Jadilah penjahat di mata mereka." Suara Arumdalu bergetar, tetapi nadanya tegas. "Karena jika kau bersedih, semua orang akan tahu bahwa kau yang memegang kendali atas kematianku.
dan mereka akan menghakimimu atas keputusan yang sesungguhnya adalah keinginanku. Aku ingin bebas. Aku ingin kau bebas. Pergi, Rendra, dan jangan pernah kembali sampai kau menjadi arsitek terbaik di dunia. Itu adalah harga yang harus kau bayar untuk kebebasanku. Video itu berakhir dengan senyum Arumdalu yang rapuh sebelum layar kembali gelap. Keheningan yang mencekik memenuhi ruangan. Jingga senja kini terisak keras, lututnya lemas. Ia merosot ke lantai karpet mahal itu. Ya Tuhan, Rendra, isak Jingga, kau menanggungnya sendiri selama ini. Rendra menekan tombol eject pada kartu memori itu. Ia mengambilnya, memegangnya di antara ibu jari dan telunjuknya. Matanya, yang selama setahun terakhir tampak seperti kaca, kini berkaca-kaca. Itu adalah satu-satunya tanda emosi yang ia tunjukkan. Aku harus menjauh, bisik Rendra, suaranya sangat rendah, hampir tidak terdengar. Ia menatap Jingga yang masih terisak di lantai. Aku harus menjauh, agar mereka tidak melihatku menangis. Ia memasukkan kartu memori itu ke dalam saku jasnya. Ia telah menepati janji. Ia telah menjadi monster yang paling meyakinkan. Kebebasan yang ia minta adalah penjara yang harus aku jalani. Dan aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang tahu betapa mahalnya harga untuk menjadi seorang durhaka yang sempurna. Pikir Rendra, menatap pantulan dirinya di jendela, bayangan seorang pria sukses yang selamanya membawa beban pengkhianatan yang paling mulia. Keheningan yang berat menggantung di ruang kerja Rendra. Aroma kayu oak mahal dan kopi hitam pekat tidak mampu menutupi bau air mata dan pengkhianatan yang baru saja terungkap. Jingga senja masih merosot di karpet tebal, bahunya bergetar hebat. Rendra Karsa berdiri tegak di depan jendela, membelakangi cahaya sore Jakarta yang keemasan. Kartu memori kecil itu kini tersimpan aman di saku jasnya, sebuah rahasia yang terlalu besar untuk diucapkan. Aku membencimu Rendra, selama ini. Aku mengutukmu, kata Jingga, suaranya serak, nyaris tidak dikenali. Ia mencoba bangkit, tetapi lututnya terasa seperti karet. Rendra tidak menoleh. Ia hanya mengambil gelas kristal berisi air putih dari meja kerjanya. Itu yang seharusnya kau lakukan, Jingga. Kau melakukan tugasmu dengan baik. Balas Rendra. Suaranya datar, tanpa intonasi. Ia menyesap airnya perlahan, seolah sedang mengukur kadar mineralnya. Jingga akhirnya berhasil berdiri, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap punggung Rendra. Punggung yang selama setahun ini ia anggap sebagai punggung seorang pengecut. Malam itu, saat kau bilang biarkan ibu pergi, kau tahu betapa sakitnya aku. Aku pikir kau benar-benar monster yang hanya peduli pada uangmu. Keputusan itu adalah keputusan yang paling mudah dan paling sulit yang pernah aku ambil, kata Rendra, meletakkan gelasnya. Kling. Suara kristal beradu dengan kayu. Ia berbalik, tetapi matanya tidak fokus pada Jingga, melainkan pada sudut ruangan. Kau hanya perlu menuruti perintah. Aku yang harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi apa? Tanya Jingga tajam. Kau kembali sebagai arsitek sukses. Kau punya uang, kau punya nama. Kau hanya kehilangan reputasi di mata orang-orang yang tidak penting. Uang itu, semua kesuksesan ini, untuk apa? Untuk menutupi rasa bersalahmu. Rendra berjalan ke rak buku yang dipenuhi jurnal arsitektur Eropa. Ia mengambil sebuah map kulit hitam yang tebal. Gerakannya terukur,
Setiap inci tubuhnya memancarkan pengendalian diri yang menakutkan. "Kau ingat sindrom Aksenon?" tanyanya, membuka map itu. Jingga mengangguk pelan. "Penyakit ibu. Fasilitas perawatan paliatif di negara ini tidak dirancang untuk kebebasan," kata Rendra, mengeluarkan selembar foto arsitektur dari map tersebut. Foto itu menunjukkan bangunan modern, minimalis, dengan banyak cahaya alami, dikelilingi taman yang tenang. "Ini adalah desainku. Bukan untuk klien, tapi untuk mereka yang seperti ibu, hanya ingin istirahat dengan martabat." Jingga mendekat. Matanya menyipit membaca tulisan kecil di sudut bawah foto. "Apa ini?" bisiknya. "Yayasan Karsadalu," jawab Rendra, menunjuk logo kecil yang menyerupai siluet pohon. "Semua yang aku dapatkan di Milan, semua yang aku hasilkan masuk ke sana. Anonim. Tidak ada yang perlu tahu siapa yang mendanai." Jingga menelan ludah. Ia melihat detail desain yang begitu teliti, begitu manusiawi, kontras dengan citra dingin Rendra. Kau melakukan semua ini hanya agar ibu bisa bebas dan kau tetap menjadi orang jahat di mata semua orang." "Aku menepati janji," Rendra mengoreksi. Suaranya kini sedikit lebih keras. Ia memasukkan kembali foto itu ke dalam map. "Ibu ingin bebas. Ibu ingin aku sukses. Dan ibu ingin aku menanggung semua kebencian itu, agar tidak ada yang berani mempertanyakan keinginannya untuk mati." Jingga terisak lagi. Tetapi kali ini isakannya adalah rasa hormat yang menyakitkan, bercampur dengan rasa bersalah yang menghancurkan. "Aku minta maaf, Rendra. Maafkan aku." Rendra menutup map itu dengan bunyi ceklek yang tegas. Ia menatap Jingga, matanya dingin lagi, seolah-olah ia baru saja memasang kembali topengnya. "Aku tidak mencari pengampunan, Jingga. Aku hanya mencari kedamaian. Sekarang kau tahu. Jangan pernah, ulangi, jangan pernah kau ceritakan ini pada siapapun." "Biarkan aku tetap menjadi si durhaka. Itu adalah harga yang harus aku bayar untuk martabatnya." Ia berjalan menuju pintu, memberi isyarat bahwa pertemuan telah berakhir. Ia tidak menunggu jawaban Jingga, hanya membuka pintu dan berdiri di ambang, menatap lorong kantornya yang steril. "Aku telah membeli kebebasan ibu dengan harga diriku sendiri. Dan harga itu akan aku bayar sampai aku mati," pikir Rendra, menutup pintu ruang kerjanya, meninggalkan Jingga sendirian di tengah kemewahan yang dibangun di atas pengorbanan yang tak terucapkan. "Aku adalah arsitek terbaik di dunia, yang selamanya akan menjadi anak yang paling durhaka." Jingga senja tidak bergerak selama hampir 5 menit. Ia hanya berdiri di tengah karpet wol tebal, dikelilingi oleh dinding kaca dan perabotan minimalis yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunannya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk, tetapi rasa panas yang membakar di dadanya jauh lebih menyiksa. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup Rendra, seolah mengharapkan pintu itu terbuka lagi dan membatalkan semua yang baru saja ia dengar. Jingga akhirnya bergerak. Kakinya terasa berat seperti timah. Ia berlari keluar dari ruangan itu, melewati meja resepsionis yang kosong, menuju lift yang pintunya baru saja tertutup. Ia menekan tombol panggil berulang kali, napasnya tersengal. Ketika pintu lift terbuka, Rendra sudah berada di lobi utama, mengenakan mantel panjang berwarna abu-abu gelap, siap menghadapi malam Jakarta yang lembab. Posturnya tegak. Tidak ada sedikit pun jejak emosi yang terlihat di wajahnya, yang kini menjadi brand arsitek paling dicari di Asia.
"Rendra, tunggu!" seru Jingga. Suaranya pecah. Rendra berhenti di ambang pintu putar. Tetapi ia tidak berbalik sepenuhnya. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Seolah suara Jingga hanyalah gangguan kecil dari lalu lintas malam. Jingga berlari menghampirinya, mencengkram lengan mantel Rendra yang mahal. "Kau tidak bisa begini, Rendra." Kau tidak bisa membiarkan ini berakhir begini, katanya, berusaha mengatur napas. Rendra menarik lengannya perlahan, gerakan yang halus namun tegas, seolah menyingkirkan debu. Ia menatap Jingga, matanya yang tajam memantulkan cahaya lampu lobi. "Berakhir bagaimana, Jingga?" tanya Rendra, suaranya datar, tanpa intonasi. "Tentang ibu, tentang kebenaran, kau harus membersihkan namamu." Jingga menunjuk ke arah jalanan yang ramai, seolah seluruh kota sedang mendengarkan. "Semua orang membencimu. Mereka bilang kau membunuh ibumu demi uang." Rendra tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku mantelnya, memeriksa notifikasi yang masuk. "Itu yang ibu inginkan," balas Rendra, memasukkan kembali ponselnya. "Itu yang aku janjikan. Kau mau melanggar janji terakhirnya, hanya karena kau tidak tahan dengan omongan orang." Jingga menggeleng. Air mata kembali membanjiri wajahnya. "Aku tidak peduli omongan orang. Aku peduli padamu." Kau menanggung semua ini sendirian, Rendra. Kau bisa bicara pada publik. Kau bisa tunjukkan videonya. Kau bisa tunjukkan Yayasan Karsa Dalu itu. Rendra melangkah maju, memaksa Jingga mundur selangkah. Ia merendahkan suaranya. Nadanya kini mengandung ancaman yang dingin. "Aku sudah membersihkan namaku, Jingga, di mata orang yang penting," kata Rendra, menekan kata terakhir. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan lobi menelan suara mereka. "Jika aku menunjukkan video itu, apa yang terjadi?" Mereka akan bilang, aku memanipulasi ibu. Mereka akan bilang, aku memaksa ibu untuk membuat keputusan itu, agar aku bisa bebas dan pergi ke Milan. Jingga terisak, menutup mulutnya dengan tangan. Tetapi itu tidak benar. Kebenaran dan apa yang orang ingin percayai adalah dua hal yang berbeda, Jingga. Rendra mengoreksi, suaranya berwibawa. Ia membenarkan dasi sutranya, gerakannya sangat tenang. Ibu ingin bebas, ibu ingin aku sukses. Dan ibu ingin aku menanggung semua kebencian itu, agar tidak ada yang berani mempertanyakan martabatnya untuk kematian. Ia menatap Jingga lurus-lurus. Kau mau menghancurkan pengorbanan terakhirnya? Kau mau membuat ibu terlihat lemah di mata mereka? Jingga menggeleng putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus diam, Rendra berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar, namun mematikan. Kau harus tetap membenciku, Jingga. Itu akan lebih mudah untukmu dan untukku. Kau sudah melihat videonya. Kau sudah tahu. Sekarang lupakan. Anggap saja kau tidak pernah datang ke sini. Jingga menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak bisa membencimu lagi. Aku melihat betapa kau mencintainya. Rendra menarik nafas pendek, lalu mengembuskannya perlahan. Ia melangkah menuju pintu putar. Tangannya sudah menyentuh pegangan baja. Kalau begitu, kata Rendra, tanpa menoleh. Anggap saja kau melihat hantu. Dan hantu tidak bisa bicara pada orang hidup. Selamat malam, Jingga. Pintu putar itu berputar, menelan Rendra ke dalam hiruk-pikuk jalanan. Jingga hanya bisa berdiri terpaku, melihat siluet Rendra yang menghilang di antara lampu mobil yang bergerak cepat. Mantel abu-abu gelap itu tampak seperti jubah pelindung, sekaligus penjara yang ia pilih sendiri. Ia memilih untuk menjadi monster,
agar ibunya bisa menjadi malaikat. Pikir Jingga, merasakan beban rahasia itu kini berpindah ke pundaknya. Dan aku harus hidup dengan rasa bersalah karena telah membenci seorang anak yang terlalu mencintai ibunya. Setahun berlalu. Rendra Karsa kini duduk di puncak menara kaca, kantornya menghadap langsung ke jantung kota yang ia tinggalkan. Ia telah memenangkan penghargaan, namanya dicetak tebal di majalah arsitektur Eropa dan Asia. Namun, ruangan itu terasa dingin, seperti makam yang mewah. Ia tidak pernah menerima tamu, kecuali klien yang sangat penting. Pintu kantornya terbuka, tanpa ketukan. "Kau tidak pernah menjawab teleponku," kata Jingga Senja. Suaranya serak dan penuh kelelahan. Ia berdiri di ambang pintu, tidak berani mendekati meja mahoni Rendra. Rendra meletakkan pena perak di atas maket kompleks perumahan mewah. Ia tidak menoleh, matanya fokus pada garis biru yang ia tarik. "Aku tidak punya waktu untuk percakapan yang tidak menghasilkan uang," balas Rendra. Nadanya datar dan terkontrol sempurna. Jingga menarik napas. Bau parfum mahal dan udara dingin AC menusuk hidungnya. "Yayasan itu? Yayasan Arumdalu. Kau pikir aku tidak tahu?" Rendra akhirnya menoleh. Gerakannya lambat dan disengaja. Matanya tajam, memindai Jingga dari ujung kaki hingga kepala. "Itu yayasan anonim. Kau melanggar privasi klienku. Klienmu, kau mendirikan fasilitas perawatan paliatif khusus untuk sindrom Aksenon. Dan kau bilang itu klienmu." Jingga melangkah maju, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. "Kau menggunakan hampir semua uangmu untuk ini. Setelah semua yang kau korbankan, kau masih menyembunyikannya." Rendra bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela setinggi langit-langit. Ia menatap ke bawah, ke arah lalu lintas yang tampak seperti semut bergerak. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku hanya tidak mengiklankan amal yang tidak perlu." "Ini bukan amal, Rendra. Ini penebusan. Kau harus membiarkan orang tahu bahwa kau bukan monster." Jingga meninggikan suaranya, frustrasi menembus lapisan kendali dirinya. Rendra berbalik cepat, wajahnya kini menunjukkan sedikit ketegasan yang mengancam. Dan menghancurkan martabat ibu? Menghancurkan pengorbanan terakhirnya? Aku sudah bilang, Jingga. Aku adalah monster yang ia ciptakan, agar ia bisa pergi dengan damai. Dia menggunakan elipsis itu seperti pisau dingin. Jingga menggeleng, air mata mulai menggenang. "Tapi kau hidup dalam kesendirian yang menyakitkan. Kau tidak pernah tersenyum sejak kembali. Semua orang membencimu dan kau membiarkannya." "Kebencian mereka adalah perisai terbaikku," Rendra berbisik, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Siluetnya tampak besar dan sunyi. "Jika mereka membenciku, mereka tidak akan pernah mengasihani ibu. Mereka tidak akan pernah mempertanyakan keputusannya untuk memilih kebebasan." Jingga terisak, menutup mulutnya dengan tangan. "Aku tidak bisa terus berpura-pura membencimu. Aku tidak bisa melihatmu menanggung semua ini sendirian." Rendra berjalan kembali ke mejanya. Ia mengambil sebuah bingkai foto kecil. Foto Arumdalu saat masih sehat, tersenyum lebar. Ia memegangnya erat. Ibu jainya mengusap kaca bingkai itu. "Kau harus. Itu janji kita. Sekarang, janji kepada ibu." "Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Jingga. Suaranya melemah. Semua energinya terkuras habis oleh kebenaran yang ia pikul. Rendra meletakkan foto itu kembali. Wajahnya kembali tanpa ekspresi, seolah ia baru saja mengunci emosi itu kembali ke dalam peti baja. Aku akan terus membangun
fasilitas yang bisa memberikan martabat bagi mereka yang tidak bisa memilih. Ia berjalan kembali ke market, mengambil pena peraknya lagi. Dan aku akan terus menjadi Rendra Karsa, si durhaka. Itu adalah harga yang harus kubayar untuk cinta yang terlalu besar. Jingga Senja tahu, tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Rendra telah memilih jalannya, dan jalan itu adalah isolasi abadi. Ia telah melihat kebenaran, dan kebenaran itu adalah beban yang tak terangkat. Ia berbalik, meninggalkan ruangan yang dipenuhi cahaya mahal, namun terasa hampa. Rendra tidak menoleh. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, mengukur sudut-sudut market dengan presisi yang mematikan. Di luar, dunia terus menudingnya, menyebutnya anak yang menjual ibunya demi karier. Rendra membiarkan tudingan itu menjadi latar belakang musik hidupnya. Ia telah mencapai puncak, tetapi ia berdiri di sana sendirian, mengenakan jubah kehormatan yang terbuat dari kebencian. Ia telah membayar harga tertinggi untuk sebuah janji yang tidak akan pernah ia sesali, pikir Jingga saat pintu lift menutup di belakangnya. Ia sukses, tapi ia tidak pernah bebas.